meteran kain, ada orang mengukur tinggi badan, ada satuan panjang, ada penggaris, ada orang yang mengukur berat badannya. Kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Assalamualaikum anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Bu Vita pada pelajaran matematika. Matematika itu asik, mudah, dan menyenangkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari modul tema 5 yaitu tentang kesehatan masyarakat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran online pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran online menggunakan video, peserta didik dapat mengukur panjang dengan tepat. Nah anak-anak, adakah yang tahu kepanjangan dari posyandu? Pernahkah kalian ikut ke posyandu? Apa saja yang dilakukan di sana? Berikut ini adalah ilustrasi dari kegiatan posyandu. Posyandu singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu adalah pengukuran berat badan dan juga pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan balita. Dan melihat bagaimana cara mengukur tinggi badan dan alat apa saja yang digunakan. Sebelum kita mengukur tinggi badan, kita akan mengukur benda yang lebih kecil, misalnya panjang buku tulis. Alat apakah yang digunakan? Kemudian satuan apa yang ada pada penggaris? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Berikut ada sebuah buku tulis, mari kita hitung berapa panjangnya. Setelah diukur menggunakan penggaris, ternyata panjangnya adalah 12 dengan satuan cm. Sudah tahukah kalian alat untuk mengukur panjang itu apa saja? Yang pertama adalah penggaris, kemudian stadiometer untuk mengukur tinggi badan, dan yang ketiga adalah meteran kain. Untuk satuan panjang terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Lalu bagaimana hubungan antar satuan panjang berikut ini? Tangga satuan digunakan untuk mempermudah mengubah satuan panjang. Bagaimana aturannya cara menghitung satuan panjang jika dari bawah ke atas ataupun sebaliknya dari atas ke bawah? Mari kita lihat contoh berikut ini cara mengukur tinggi badan dengan satuan cm kemudian dirubah menjadi satuan meter. Nah, sebelum kita menyelesaikan contoh soalnya, Bu Vita jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara mengubah satuan cm ke meter. Aturannya, setiap turun satu tangga itu dikali dengan 10, kemudian setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Lalu jika naik 2 tangga dibagi berapa ya? Nah, benar, jika naik 2 tangga dibagi dengan 100 dan seterusnya. Untuk selanjutnya, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. 150 cm ada berapa meter? Dari cm ke meter ternyata naik 2 tangga, yaitu cm ke desimeter, dari desimeter ke meter. Setiap naik 1 tangga, maka dibagi dengan 10. Jika naik 2 tangga, maka dibagi dengan 100. Sehingga hasil dari 150 cm ada berapa meter? Maka karena naik 2 tangga, maka 150 dibagi dengan 100 sama dengan 1,5 meter. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami? Yuk kita latihan contoh soal yang pertama. 25 km ada berapa hektometer ya? Nah, coba kalian ingat, kilometer ke hektometer itu naik atau turun. Nah, ternyata kilometer ke hektometer itu turun 1 tangga. Maka kalau turun dikali atau dibagi? Nah, dikali dengan 10. Maka 25 dikali dengan 10 adalah 250. Maka hasil dari 25 km ada 250 hektometer.
Contoh yang kedua adalah 9 hektometer ada berapa sentimeter? Coba hasilnya berapa? Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban Bu Vita? Nah, caranya adalah 9 hektometer ini, hektometer ke sentimeter itu turun tangga atau naik tangga. Nah, benar, hektometer ke sentimeter itu adalah turun tangga. Turunnya 4. Nah, kalau turun 4 tangga berarti dikali berapa? Ya, benar, dikali dengan 10.000. Jadi, 9 dikali dengan 10.000 hasilnya adalah 90.000. Bagaimana? Apakah jawabannya sama? Nah, jadi kesimpulannya 9 hektometer itu ada 90.000 cm. Nah, untuk contoh yang ketiga adalah 2 meter ditambah 3 desimeter adalah berapa desimeter? Nah, caranya ada dua. Yang pertama, kita cari dulu 2 meter ada berapa desimeter. Meter ke desimeter itu turun 1 tangga. Maka 2 meter itu 2 kali 10. Hasilnya adalah 20 desimeter. Kemudian cara yang kedua adalah 3 desimeter ada berapa desimeter? Oh, ternyata desimeter itu kesesama satuan desimeter. Maka 3 desimeter itu tetap 3 desimeter. Nah, jadi 2 meter ditambah 3 desimeter itu hasilnya 20 ditambah 3. Maka 23 desimeter. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami dari ketiga contoh soal yang Bu Vita jelaskan tadi? Jika sudah memahaminya, kita lanjut ke contoh soal nomor 4 ya. Untuk soal yang nomor 4 ini sama dengan yang nomor 3. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah 40.000 desimeter ini harus kita jadikan ke satuan hektometer. Caranya adalah dari desimeter ke hektometer naik 3 tangga, maka dibagi 1000. Jadi 40.000 ini dibagi dengan 1000 adalah 40. 40.000 desimeter sama dengan 40 hektometer. Kemudian cara yang kedua masih ingat? Ya, 5 km ini kita jadikan ke satuan hektometer. Dari kilometer ke hektometer itu turun 1 tangga, maka dikali berapa? Ya, benar, dikali dengan 10. 5 dikali 10 adalah 50. Jadi, 40.000 desimeter ditambah 5 km sama dengan 40 ditambah 50, hasilnya adalah 90 hektometer. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami yang Bu Vita jelaskan dari contoh soal nomor 1 sampai dengan nomor 4? Setelah kita mempelajari tentang materi dan latihan soalnya, sekarang selanjutnya adalah silakan kalian kerjakan 2 tugas yang Bu Vita berikan. Yang pertama adalah silakan kalian mengerjakan latihan 1 pada modul 5. Kemudian yang kedua adalah silakan kalian cari data yang ada di sekitar kalian, berupa benda, kemudian silakan kalian ukur berapa panjangnya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar mengenai tentang pengukuran panjang. Untuk itu, silakan Tara untuk menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih Bu Guru atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baiklah teman-teman, untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu tentang alat ukur panjang itu berupa 1. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua bisa berupa roll meter
untuk mengukur kain. Kemudian yang ketiga ada stadiometer yang biasanya digunakan untuk mengukur tinggi badan. Dan tentunya masih banyak lagi alat ukur yang dapat untuk mengukur benda-benda di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah tentang satuan panjang. Satuan panjang itu terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, untuk yang ketiga Bu Guru, untuk aturannya adalah jika naik satu tangga maka dibagi dengan 10. Kemudian jika naik 2 tangga maka dibagi dengan 100 dan seterusnya. Dan aturan yang kedua adalah jika satuan tangganya turun 1 maka dikali dengan 10, turun 2 dikali dengan 100. Begitu Bu Guru kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Jangan lupa selalu semangat